Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nurin Hairudin, dan pada kesempatan ini saya ingin cerita ke teman-teman semuanya tentang perjalanan Facebook Ads yang saya lakukan gitu ya. Dan ini tentu ada hubungannya dengan perjalanan Facebook Ads teman-teman gitu ya, khususnya para pemula gitu ya. Jadi teman-teman, karena memang mayoritas rata-rata yang di channel ini nampaknya banyak sekali gitu ya, karena memang tutorial yang saya hadirkan adalah tutorial tentang Facebook Ads untuk pemula gitu ya. Oke guys, jadi ceritanya begini guys. Jadi dulu itu ketika saya awal-awal memulai Facebook Ads, itu pertama menggunakan akun personal. Mungkin teman-teman di sini juga merasakan atau mungkin melakukan hal yang sama, beriklan menggunakan akun personal gitu ya. Tidak pernah menggunakan akun bisnis gitu ya. Nah kemudian yang kedua, saya beriklan dulu itu nggak pernah menggunakan konversi ataupun traffic gitu ya, ataupun yang lainnya. Saya hanya menggunakan tipe engagement, interaksi gitu ya, jadi untuk menarik komentar. Jadi dulu itu hanya dengan PPE gitu objektifnya. Nah jadi dulu itu kenapa saya tidak menggunakan bisnis, bukan nggak tahu gitu, tapi memang dulu saya pernah berpikir udahlah, udah sebelum ke akun bisnis ribet menggunakan kartu debit gitu ya, saya kemudian udahlah pakai akun personal aja dulu. Di situ saya sambil belajar, mikirnya kayak gitu guys. Nah mungkin teman-teman ada juga yang berpikir kayak gitu. Lalu kemudian ada yang menyarankan menggunakan konversi katanya begitu. Nah di situ saya mikir juga, ini kira-kira dengan konversi bisa nggak sih gitu, karena dulu kan saya masih awal banget gitu ya, nggak tahu gitu tentang konversi, apalagi harus beli website dan lain-lain kayak gitu. Nah sambil akhirnya lambat laun berjalan, belajar konversi dan lain-lain gitu ya. Nah dulu itu ketika penjualan menggunakan akun personal, setiap pekan transfer gitu, isi saldo gitu ya teman-teman, setiap bulan isi saldo. Nah produk yang diiklankan dengan akun personal dengan objektif PP itu benar-benar ngasilin penjualan gitu, kok bagus gitu ya. Memang perlu mantengin yang komen gitu, tapi itu bisa closing cukup banyak gitu ya. Nah kemudian karena dikomporin buat gunain konversi, mang beli website udah konversi mang cobaan gitu kayak gitu. Nah akhirnya saya tertarik untuk mencoba gitu ya, menggunakan konversi dan berpindah dengan akun bisnis. Ternyata sebelum akun bisnisnya baru sebulan itu langsung diblokir ATM-nya. Saya juga nggak tahu gitu ya, tempo hari saya pakai bank bank tertentu lah buat kartu debit, nggak usah disebutin. Nah itu baru sebulan, padahal saldonya ada sekitar lah gitu ya tempo hari itu. Kemudian beriklan menggunakan konversi, bukan di disable akunnya gitu ya, nggak kayak sekarang sensitifnya lah kalau dulu. Nah itu diblokir banknya gitu. Nah ini kenapa ditolak gitu, akhirnya si kartu ditolak, dicek juga diblokir. Ketika di ATM mau cek saldo harus datang ke bank. Akhirnya karena saya malas, ya udahlah nggak usah datang lagi ke bank gitu. Nah akhirnya balik lagi, saya tuh menggunakan akun personal gitu tempo hari. Dan ketika mencoba konversi, kok nggak closing kayak yang akun personal pakai PPE gitu ya. Nah akhirnya udah terlalu nyaman tuh pakai PPE karena closing. Nah tapi kemudian lambat laun akhirnya saya pun mendalami lagi tentang konversi dengan akun bisnis gitu ya, sambil belajar gitu ya, dimentorin sama rekan-rekan di komunitas gitu ya, sama senior gitu ya, senior saya dikasih tahu, dibimbing gitu ya. Nah akhirnya ternyata menggunakan akun bisnis dan konversi juga ternyata setelah ketemu itu memberikan hasil. Nah pada akhirnya saya keenakan menggunakan akun bisnis sampai sekarang, dan menggunakan konversi pada akhirnya gitu ya guys. Jadi di sini saya sih ingin cerita begini guys, mungkin teman-teman juga mengalami hal itu sekarang, nyaman dengan akun personal, kemudian biasa dengan iklan memposting di fanspage gitu, dengan mengklik promosikan dan lain-lain gitu ya.
Tapi di sini saya nggak bilang teman-teman harus segera pindah gitu ya ke akun bisnis, kemudian dengan menggunakan konversi dan lain-lain gitu ya. Tapi di sini ingin cerita, yang saya ingin sampaikan adalah bahwa tiap orang itu sebetulnya punya ritme masing-masing guys. Jadi teman-teman mungkin sekarang berjalan iklan tuh pasti lambat laun menemukan ritmenya gitu. Jadi pola yang ingin teman-teman gunakan tuh pasti ketemu. Kadang metode yang orang lain bilang dengan apa yang kita jalan itu belum tentu cocok gitu. Jadi kita mendapatkan pelajaran dari yang lain itu sebagai insight gitu, kemudian kalau kita ingin menguji ya kita uji kayak gitu, dan tetap balik lagi ke teman-teman semuanya gitu, yang menentukan itu teman-teman adalah ritme yang teman-teman lakukan gitu. Jadi jangan sampai teman-teman menuhankan metode teknik dari orang lain gitu ya. Toh nanti pun yang menentukan adalah ritme teman-teman gitu ya. Ketika orang lain mungkin cocok dengan konversi, ketika teman-teman menggunakan konversi ternyata nggak cocok, tapi cocoknya dengan PPE gitu. Nah, jadi pesan saya di sini silakan teman-teman terus menguji gitu ya, mencari insight dari yang lain gitu, belajar gitu ya. Dan itu tentunya teman-teman akan balik lagi, teman-teman sendiri yang akan mendapatkan ritme iklan seperti apa yang cocok untuk teman-teman gitu ya. Tentunya ini juga seiringan dengan semakin lama teman-teman menggunakan Facebook Ads gitu ya. Nah, boleh jadi kemungkinannya dua kayak saya gitu, karena mungkin belajarnya kurang gitu ya. Dulu itu akhirnya nggak bisa pakai konversi, tapi sekarang ternyata setelah banyak belajar, saya full menggunakan konversi kayak gitu. Itu guys, jadi saya ingin cerita itu. Jadi kesimpulannya adalah temukan ritme teman-teman sendiri.